Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Insani Bigdos, NIM K71201229, kelas 3B, nomor absen 14. Di sini saya akan mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Wahyudi, yaitu membuat video pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran matematika kelas 6 SD mengenal bilangan bulat. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0. Contoh bilangan bulat positif adalah sebagai berikut: 6, 37, 529, 1480, 23.456. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada 0. Contoh bilangan bulat negatif sebagai berikut: negatif 9, negatif 87, negatif 432, negatif 5.610, negatif 78.954. Kemudian membaca bilangan bulat. Kita sudah mengenal bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan bulat. Ayo kita perhatikan cara membaca bilangan bulat sebagai berikut. Tertera pada tabel ada lambang bilangan dan cara membacanya. Ada lambang bilangan 6, cara membacanya 6. Lambang bilangan 37, cara membacanya 37. Lambang bilangan 529, cara membacanya 529. Lambang bilangan 1480, cara membacanya 1480. Lambang bilangan 23.456, cara membacanya 23.456. Cara membaca bilangan bulat positif. Cara membaca bilangan bulat positif, kita boleh menyebut nama bilangannya saja. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan cara membaca lambang bilangan positif sebagai berikut. Lambang bilangan 6, dibacanya 6. Lambang bilangan 37, dibacanya 37. Lambang bilangan 529, dibacanya 529. Lambang bilangan 1480, dibacanya 1480. Lambang bilangan 23.456, dibacanya 23.456. Kita lanjut ke cara membaca bilangan bulat negatif. Saat membaca bilangan bulat negatif, kita menyebut dengan menambahkan kata negatif diikuti nama bilangan. Agar lebih paham, kita perhatikan cara membaca bilangan sebagai berikut. Lambang bilangan negatif 9, dibacanya negatif 9. Lambang bilangan negatif 87, dibacanya negatif 87. Lambang bilangan 432, dibacanya negatif 432. Lambang bilangan negatif 5.610, dibacanya negatif 5.610. Kemudian yang terakhir, lambang bilangan negatif 78.954, maka dibacanya negatif 78.954. Di bawahnya ada keterangan. Saat membaca bilangan bulat positif, kita hanya perlu menyebutkan nama bilangannya saja. Sebaliknya,
Saat membaca bilangan bulat negatif, kita perlu menyebutkan kata negatifnya, diikuti nama bilangannya. Kemudian, cara menulis bilangan bulat positif. Saat menuliskan bilangan bulat positif, kita tidak perlu menambahkan tanda positif di depan lambang bilangan. Kita hanya perlu menuliskan langsung lambang bilangannya. Agar lebih jelas, kita amati cara menulis bilangan bulat positif sebagai berikut. 4. Penulisan lambang bilangannya 4. 26. Penulisan lambang bilangannya 26. 137. Penulisan lambang bilangannya 137. 5980. Penulisan lambang bilangannya 5980. 80.631. Penulisan lambang bilangannya 80.631. Kemudian cara menulis bilangan bulat negatif. Ya, saat menuliskan bilangan bulat negatif, kita menambahkan tanda negatif di depan lambang bilangannya. Ayo kita perhatikan cara menulis bilangan bulat sebagai berikut. Nama bilangan bulat negatif 1, negatif 1, negatif 53, negatif 53, negatif 746, penulisan lambang bilangannya negatif 746, negatif 5824, penulisan lambang bilangannya negatif 5824, negatif 29.148, penulisan lambang bilangannya negatif 29.148. Baik, kita lanjut ke letak bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, 0 menjadi batas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, yaitu terletak pada tengah-tengahnya. Pada bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0, sementara bilangan bulat positif terdapat di sebelah kanan bilangan 0. Pada garis bilangan terdapat panah ke kiri dan ke kanan. Artinya, banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Semakin ke kiri nilai bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Mari kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan berikut. Letak bilangan bulat pada garis bilangan, yaitu batas bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, yaitu angka 0, dan sementara di kiri batas angka 0, yaitu bilangan bulat negatif, nilai bilangannya semakin kecil, sementara di kanan angka 0 adalah bilangan bulat positif, nilai bilangannya semakin besar. Melengkapi garis bilangan. Kita sudah mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan. Sekarang kita akan melengkapi garis bilangan. Kita perlu memahami urutan bilangan pada garis bilangan terlebih dahulu. Lalu, kita lengkapi urutan bilangan dengan bilangan yang sesuai. Kita dapat melengkapi garis bilangan sebagai berikut. Perhatikan. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf E. E terletak pada bilangan negatif, yaitu di sebelah kiri angka 0, sebab yaitu 8, negatif 8. Karena bilangan negatif 9 terletak antara negatif 10 dan negatif 8. Dengan demikian, bilangan pengganti huruf E adalah negatif 8. Kemudian yang B, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf F adalah negatif 7. Mengapa demikian? Bilangan antara negatif 8
dan negatif 6 adalah negatif 7. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf G adalah negatif 3. Mengapa demikian? Bilangan antara negatif 4 dan negatif 2 adalah negatif 3. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf H adalah 0. Mengapa demikian? Sebab di antara negatif 1 dan 1 adalah angka 0 karena di tengah-tengahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh soal yang selanjutnya. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf 1 I adalah -1. Mengapa demikian? Sebab bilangan antara negatif 2 dan 0 adalah negatif 1. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf J terletak pada bilangan bulat positif. Karena bilangan antara positif 1 dan positif 3 adalah negatif positif 2. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf K adalah 6. Mengapa demikian? Karena bilangan 6 terletak pada tengah-tengah bilangan 5 dan bilangan 7. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf L adalah 8. Mengapa demikian? Karena bilangan di antara 7 dan 9 adalah 8. Mari kita kerjakan soal cerita tersebut. Pak Adi memiliki garis bilangan yang angkanya itu berurutan. Tetapi pada garis bilangan yang Pak Adi miliki, ini masih ada beberapa angka yang kosong. Isilah bagian yang kosong tersebut dengan benar. Nah, angka yang kosong pada garis bilangan tersebut adalah ditempati huruf A, B, C, dan D. Mari kita kerjakan yang huruf A dulu, yaitu huruf A terdapat pada bilangan bulat negatif, yaitu antara negatif 3 dan negatif 5. Maka huruf A dapat diganti dengan negatif 4. Negatif 4. Sedangkan pada huruf B terletak pada bilangan bulat positif karena terletak pada positif 2 dan positif 4. Maka untuk mengganti huruf B adalah positif 3. Sedangkan pada huruf C terletak pada bilangan bulat positif, yaitu terletak pada angka 4 dan angka 6. Di tengah-tengahnya adalah angka 5, yaitu untuk mengganti huruf C adalah angka 5. Sedangkan soal yang terakhir yaitu huruf D. Huruf D terletak pada bilangan bulat positif, yaitu terletak pada angka 7. Di antara angka 7 dan angka 9. Nah, angka yang tepat untuk mengganti huruf D adalah 8. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Setelah melengkapi garis bilangan, kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Untuk melakukan perbandingan, kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Perlu kita ingat, nilai bilangan semakin kecil jika letak semakin ke kiri. Sebaliknya, nilai bilangan semakin besar jika letaknya semakin ke kanan. Suatu bilangan bulat bisa bernilai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Saat membandingkan bilangan bulat, jika dapat menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Negatif 3 lebih kecil dari positif 0. Dan
Negatif 15 lebih besar dari negatif 28. Negatif 400 lebih kecil dari 100. Negatif 1250 lebih besar dari negatif 2345. Negatif 50.000 sama dengan negatif 50.000 karena nilainya sama. 78.257 sama dengan 78.257 karena nilainya sama. Mari kita kerjakan soal membandingkan bilangan bulat. Negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Negatif 8 lebih besar dari negatif 11. Sedangkan soal yang nomor 3 lebih kecil dari 7. Sementara nomor 4, 5 lebih besar dari 2. Dan negatif 4 lebih kecil dari negatif 1. Bisa dipahami? Kemudian materi yang selanjutnya itu mengurutkan bilangan bulat. Kita sudah belajar cara membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Saat mengurutkan bilangan bulat, kita perlu memperhatikan nilai bilangan. Ayo kita perhatikan cara mengurutkan bilangan bulat sebagai berikut. Kita perhatikan letak bilangan pada garis bilangan terlebih dahulu. Yang kedua, jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Jika mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Kita sudah mengetahui cara mengurutkan bilangan bulat. Kita dapat mengurutkan bilangan bulat dari nilai yang terkecil. Kita juga dapat mengurutkan bilangan bulat dari nilai yang terbesar. Mari kita perhatikan contoh berikut agar semakin mengerti. Mengurutkan bilangan bulat. Urutan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Urutan bilangan bulat dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk mengurutkan bilangan tersebut, kita dapat perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Yaitu letak bilangan paling kiri adalah negatif 3, sehingga nilai bilangan terkecil adalah negatif 3. Sementara itu, letak bilangan paling kanan adalah 2, sehingga nilai bilangan terbesar adalah 2. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.